Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Muharram Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Mitigasi COVID dengan prokes. Kesehatan sudah menjadi hak asasi manusia, sehingga setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan lingkungan yang sehat. Hal itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang kesehatan, di mana pemerintah pusat hingga daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin anak bangsa mendapat kesehatan yang layak. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang sempat memporak-porandakan segala sendi kehidupan bangsa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama publik sebagai objek penderitanya. Bagaimana tidak, pandemi itu telah merenggut korban jiwa. Dari 6.812.127 orang yang terpapar virus asal Wuhan, Tiongkok itu, sebanyak 161.879 meninggal dunia. Belum lagi ekonomi bangsa benar-benar terganggu dengan berbagai model kehidupan baru yang diterapkan seperti menghindari kerumunan hingga larangan bersentuhan. Bahkan transaksi konvensional pun dilarang karena khawatir akan terjadi transfer virus saat melakukan perniagaan langsung. Belum lagi pariwisata Indonesia sebagai andalan pendapatan negara harus ditutup sehingga turis dari berbagai negara maupun domestik tidak bisa berlibur di Indonesia. Apa hendak dikata? Pandemi virus yang dinyatakan selesai pada 2022, kini serangannya muncul kembali. Sejak September 2023, jangkitan COVID-19 dengan varian baru meluas dan terus bertambah. Per Oktober 2023, terdata 2.110 total kasus aktif COVID, 128 kasus sembuh, dan 1 meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri, apalagi semakin mendekati musim liburan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Lampung sendiri menjadi daerah transit mobilitas masyarakat dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya. Selain itu juga, Lampung menargetkan kunjungan wisata hingga 2 juta orang selama libur akhir tahun ini. Tentu harus ada formula untuk bisa mencegah paparan virus ini meningkat, seperti mitigasi dengan kembali mengetatkan protokol kesehatan atau prokes. Meskipun dilakukan prokes mencegah penyebaran COVID, juga tetap harus mempertahankan target kunjungan wisatanya, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja keras dalam hal pelaksanaan prokes dengan penggunaan masker, mencuci tangan sampai meningkatkan imun tubuhnya. Yang pasti, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Lampung telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap lonjakan COVID-19 bagi pelaku perjalanan luar negeri. Karantina mandiri bisa menjadi model mencegah penyebaran COVID ini. Selain juga institusi kesehatan juga harus bisa memberikan layanan ekstra terhadap mereka yang suspek virus ini agar tidak kecolongan dalam mengantisipasinya. Jangan sampai liburan perayaan Nataru yang diharapkan membawa kebahagiaan justru menjadi petaka akibat tidak hati-hati dalam mengantisipasi serangan COVID ini. Kesigapan aparat pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mitigasi serangan penyakit yang sempat membuat kondisi bangsa ini bak kiamat kecil. Selamat siang Mbak Lulu, apa Selamat kabar? siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita jumpa lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos, tentunya dengan tema yang berbeda ya Bang ya. Untuk tema minggu ini sendiri apa Bang untuk Bedah Tajuk Lampung Untuk Pos? hari ini kita mengangkat tema ini ya, mitigasi COVID dengan prokes ya. Ini terkait dengan adanya kejadian ini ya, penambahan kasus ya. Adanya kasus baru di Singapura dan Malaysia ya, di negara tetangga kita. Yang ini harus menjadi sebuah atensi ya bagi pemerintah kita karena COVID itu
benar-benar sebuah bencana yang cukup besar ya, karena kita juga pernah mengalaminya pada 2020 ya. 2020 itu ternyata masuknya COVID itu sangat berdampak ya, sama berdampak ke semua sisi kehidupan manusia ya. Tidak hanya dari sisi kesehatan ya, tapi di sisi ekonominya juga kita morat-marit ya pada waktu itu, sehingga pemerintah mengambil beberapa langkah untuk bisa menahan laju perkembangan dari penyakit itu ya. Dan ini kembali kita dengan berita-berita terbaru ya, adanya ini penyebaran yang terbaru di Singapura, dan itu juga menjadi sebuah perhatian ya bagi pemerintah kita ya, dengan adanya varian baru lagi ya, ini ya, dari varian baru dari COVID-19 yaitu JN1 ya, dari varian dari BA286 ya, dan ini menjadi dan udah varian ini juga udah masuk ya. Kemarin berdasarkan dari data Kemenkes bahwa varian ini udah masuk di Jakarta dan Batam ya, dan itu menjadi sebuah, bukan hanya di daerah tersebut yang menjadi perhatian ya, tapi juga semua pemerintah daerah juga harus ikut ini ya, memperhatikan adanya varian yang baru ini yang udah masuk ke Indonesia itu ya. Kalau dari kementerian juga sebenarnya sebelumnya juga menyebutkan bahwa virus ini tidak bisa benar-benar hilang begitu ya, Bang ya, tapi terus bermutasi. Iya, bermutasi ya, ini makanya ada ini ya, ada istilahnya varian baru ya, betul. Dan itu juga emang harus diantisipasi ya sejak dini ya, dan itu bukan hanya tugas pemerintah tapi juga oleh masyarakat sendiri ya, sebagai ini ya, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Oke, Bang Lulu, kita jeda sejenak. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung, Bos. Mbak Lulu, 2019 hantaman badai COVID-19 sampai dengan 2021 ke 2022 gitu ya Bang ya. Nah sepertinya kan kita baru bisa bernafas lega gitu Bang, artinya perekonomian kembali membaik, terus juga kesehatan masyarakat juga mulai tidak memakai masker, juga was-was itu sudah. Tapi sekarang pertanyaan adalah timbul lagi, nah ini kenapa Bang? Apakah memang masyarakat mulai lengah atau tadi faktor virus itu yang terus bermutasi? Ya itu karena faktor virus ya, faktor virus yang terus bermutasi ya. Di satu sisi juga di kita juga semenjak ini ya, misalnya dari pandemi ke endemi ya, masyarakat juga udah mulai longgar ya. Betul. Dalam mematuhi prokes ya, dan memakai masker atau berkerumun ya. Dan ini juga menjadi bisa menjadi sebuah ini ya, faktor ini ya, penyebaran virus bisa lebih cepat ya, apalagi sekarang menjelang tahun baru ya, libur Natal dan tahun baru ya, dan ini harus menjadi sebuah perhatian ya dari semua pihak ya, agar penyebarannya tidak makin meningkat ya, dan pemerintah juga harus lebih giat lagi dalam memitigasi memitigasi kepada masyarakat, terutama khususnya dalam ini ya, vaksinasi ya, karena masih banyak juga masyarakat yang belum melakukan vaksinasi ya, dan apalagi ada booster itu ya, dan masih banyak juga masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi booster ya, dan itu menjadi salah satu faktor yang dapat meminimalkan ya terjadinya penyebaran virus ya, dan kita yang sudah melaksanakan vaksinasi bisa memiliki imun ya untuk bisa melawan virus COVID tersebut. Nah artinya ini juga kesadaran masyarakat juga harus dibangun kembali ya Betul. Bang. Selain tadi mungkin vaksin booster, juga menghindari kerumunan, menjaga jarak, Betul. sampai membiasakan kembali menggunakan masker seperti betul. itu. Dan intinya masyarakat harus memiliki pola hidup yang sehat ya. Dan ini juga khususnya Lampung menjelang Natal tahun baru itu menjadi ini ya, destinasi lokasi wisata liburan ya. Betul. Untuk ini, dan ini juga dan diperkirakan sekitar 1.500.000 sampai 2 juta ya, ada wisatawan kunjungannya, dan ini harus menjadi sebuah perhatian ya semua pihak ya, terutama bagi pemerintah dan pengelola ini ya, pengelola lokasi wisata ya, agar tidak liburan menjadi sebuah bencana ya, dan sehingga nantinya terjadi penyebaran ya di lokasi-lokasi ini
lokasi wisata ya. Dan itu harus benar-benar diantisipasi oleh semua pihak, dan pengelola wisata juga harus menyediakan ini ya, sarana-sarana untuk protokol kesehatannya ya, sehingga virus ini tidak langsung menyebar terutama di kerumunan-kerumunan para wisatawan. Ini mungkin dari perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada nggak Bang untuk himbauan-himbauan khusus gitu untuk mencegah penyebaran COVID ini kembali meluas di masyarakat gitu, selain mungkin tadi masyarakat untuk kegiatan lagi booster seperti itu? Iya, udah pemerintah juga ya, dari pihak Kementerian Kesehatan juga udah melakukan beberapa langkah ya, dan terus menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menaati lagi prokes ya, karena yang selama ini juga masyarakat juga udah mulai abai ya terhadap prokes, dan itu menjadi sebuah solusi, salah satu solusi ya untuk bisa meminimalkan terjadinya penyebaran. Dan pemerintah provinsi juga sudah melakukan beberapa langkah ya di Lampung ya, untuk selain melalui dinas-dinas kesehatan juga penyebaran ini ya untuk pelaksanaan vaksinasi ya di sejumlah fasilitas kesehatan ya. Dan masyarakat juga yang belum melakukan vaksinasi juga dihimbau untuk bisa mendatangi ya fasilitas kesehatan tersebut seperti ke puskesmas ya, untuk melaksanakan vaksinasi. Gitu. Kalau kemudian untuk masyarakat sendiri, untuk kesadaran untuk datang vaksinasi, terus juga memakai masker, menjaga jarak, itu seperti apa Bang? Atau kemudian juga untuk virus sendiri apakah sudah masuk di Lampung? Ya untuk ini deteksinya belum masuk ya. Karena disebutkan di awal bahwa Kemenkes baru menemukan bahwa di Jakarta sama di Batam ya. Tapi tetap walaupun kita harus mengantisipasi ya, agar jangan sampai virus itu masuk ke Lampung ya. Makanya untuk itu memperketat juga ya lalu lintas orang ya, mungkin pas menjelang Natal dan Tahun Baru ini, agar apalagi Lampung ini dekat ya ke Jakarta ya, terus menjadi pintu lintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera, dan hingga perlu dilakukan adanya memperketat ya pengawasan bagi lalu lintas orang yang akan melakukan libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang ini. Mungkin dari kesiapan dari pemerintah juga ada nggak Bang himbauan untuk para rumah sakit sendiri ini untuk menyiapkan kembali tempat-tempat tidur yang khusus isolasi atau seperti apa? Ya, gitu? masih ya, setiap rumah sakit juga masih menyiapkan ini ya, tempat-tempat atau kamar-kamar pasien ya, untuk pasien khusus ini, karena itu juga belum seluruhnya dicabut ya, bahwa ternyata walaupun keterisiannya masih nol ya, tapi mereka tetap menyiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi ada hal-hal atau masyarakat yang emang terkena virus. Nah mungkin ini juga penyebaran juga masih sama begitu Bang, lewat udara, terus juga itu masih sama? Masih sama ya, makanya itu masyarakat untuk lebih ini juga ya, lebih hati-hati ya dalam melaksanakan ya atau menjalani kehidupannya ya. Dan mereka juga harus ya, intinya harus lebih menaati lagi prokes ya di saat seperti saat ini, agar terhindar dari penyebaran virus yang baru ini ya. Artinya sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Kesehatan, fasilitas kesehatan juga masih tetap menyiapkan ya untuk mengantisipasi ya, agar ini juga, dan pemerintah juga mungkin tidak lengah begitu. Iya, tidak lengah kan, karena kita juga udah tahu ya bahwa efeknya, bahwa kemarin pas pandemi juga udah sekitar 6 jutaan ya, kita udah ada masyarakat yang terpapar dan sampai 161.000 sekian ya yang meninggal. Itu bisa menjadi sebuah pembelajaran ya bagi pemerintah, agar penyebaran yang adanya virus varian baru ini tidak terus meluas ya, sehingga tidak menimbulkan nanti efek-efek ke sektor-sektor lain ya, yang sangat merugikan sebenarnya, sangat-sangat merugikan masyarakat ya. Terutama nanti kita sektor ekonomi ya, karena kita sekarang udah mulai merangkak naik ya untuk di sektor ekonomi ya. Mulai bangkit mulai ya, tumbuh. iya betul. Baik, lalu kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya kekeringan dan cuaca ekstrim berpotensi rugikan petani hingga 14 triliun.
2 kendaraan angkutan umum di Lampura ditemukan tidak layak jalan. Waspada hujan petir di Mesuji hari ini pada sore hingga malam. Dishub Lamsel antisipasi kemacetan saat Natal dan Tahun Baru. Terakhir, kampanye di Lampung Barat diklaim belum ada pelanggaran. Mbak Lulu, apa yang menarik di Lampos.co kali ini? Yang cukup menarik nih ya, masalah kekeringan ya, yang menimbulkan kerugian yang cukup besar ya, sampai 14 triliun. Ini harus menjadi sebuah perhatian yang serius ya, harus diseriusi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ya, karena ini sangat berdampak terhadap masyarakat petani, juga ya, ya, karena ini 14 triliun ya, cukup sangat ini, karena emang kita akuin bahwa fenomena El Nino ini memberikan dampak cuaca ekstrim ya, dan kekeringan yang cukup panjang ya bagi ini, khususnya yang ini juga sangat merugikan petani karena mereka juga terganggu ya dalam proses untuk penanaman padi ya, dan ini juga kerugian ini bisa memberikan efek yang juga kurang bagus ya bagi para petani dan keluarganya. Selain itu juga bahwa kekeringan dan cuaca ekstrim ini memang harus diantisipasi ya, mengingat Lampung ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional ya. Dengan adanya cuaca ekstrim ini juga jangan sampai ya kita kekurangan pangan ya, khususnya di Lampung ini ya, dan status sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia juga bisa ini ya, jangan sampai ya, bisa bertahan ya, agar karena kita tahu bahwa pangan Lampung ini juga cukup menghasilkan ya bagi pemasukan yang dari bagi PAD ya, PAD daerah ya. Baik Bang Lulu, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpost.id. Yang pertama, jalan mulus JTTS tunjang kelancaran pengguna menjelang Nataru. Indikator majunya pembangunan Lampung. Langkah Pemkat dan Pemkot dalam menyikapi harga sembako jelang Nataru. Objek wisata di Lampung menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Hama penggerek batang ancam tanaman padi petani di Pekon Tebak. Terakhir, program PJ 2 Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat. Bang, apa Bang yang menarik di lampungpost.id? Ya, buat ini kita menarik terkait ini ya, libur Nataru ya. Dalam libur Nataru ini salah satu penunjangnya adalah jalan yang mulus ya. Dan ini juga diperkirakan bahwa ada sekitar 1,5 sampai 2 juta ya para wisatawan yang diperkirakan akan datang ke Lampung ya saat liburan Natal Tahun Baru mendatang. Dan itu juga khususnya jalan tol ya sebagai gerbang dari pintu masuk ke Lampung ya, harus memberikan pelayanannya yang maksimal ya buat para wisatawan yang melintas, terutama khususnya agar jalan yang mereka lewati itu tidak dalam kondisi rusak ya, atau mereka harus mulus ya, sehingga kenyamanan dari para wisatawan juga untuk bisa menuju ke lokasi-lokasi wisata bisa lebih nyaman ya. Artinya jalan mulus ini sangat berperan aktif dalam menyumbang perekonomian juga. Betul ya, karena jalan mulus juga bisa ini ya sebagai sarana untuk ini ya, distribusi ya, distribusi sembako atau ini ya, menunjang perekonomian juga ya, bukan hanya dari sisi pariwisata. Oke, baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, mengintip debut seru 3 grup K-pop pendatang di awal tahun 2024. K-pop paling banyak dicari di Google ternyata BTS dan Blackpink. Lagu Friday dari Colin Junus ajak anak muda hidup lebih santai. Lama vakum, Gak rilis single cinta The Way You Move. Dan terakhir, Kim Kardashian bergabung di serial drama Hukum Ryan Murphy. Baik Bang, apa ini Bang untuk musik-musik film-film drama baru yang mungkin menarik? Musik ya yang bisa menyemaraki akhir liburan ya, liburan akhir tahun dari Gak ini ya, tentang The Way You Move ya, single baru dia ya, mereka ya, trio ini ya, karena ini menjadi sebuah pembuktian ya, mereka setelah sekitar 4 tahun vakum ya dari dunia hiburan ya, dan ini bisa memberikan hal yang menarik ya, hiburan kembali ya bagi para penggemarnya khususnya ya setelah 4 tahun vakum ini ya. Dan apalagi isi dari lagunya juga memberikan terkait dengan ini ya, anak muda ya, karena bercerita tentang perjalanan percintaan ya,
Dan Jadi itu sangat real dengan kehidupan betul. sehari-hari ya Bang ya. Dan itu emang sangat ini ya, Relate real ya di kalangan kaula muda ya. Dan itu bisa menjadi sebuah hiburan ya, atau bagi mereka di menjelang akhir tahun ini. Artinya 4 tahun vakum kemudian merilis lagu, tentu ini sangat dinantikan oleh para Betul, penggemar para di KPI penggemarnya sendiri ya, Bang dan ya? itu memberikan apa sebagai oase ya bagi mereka yang akan kangen akan karya-karya dari trio GAC ini ya. Gitu. Baik Bang dulu, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca harian umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan Sai 100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.